Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 27 Januari 2026. Seperti biasa kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan yang pertama dari kitab kedua Samuel bab 6. Dikisahkan bagaimana Daud mengangkat kembali, merebut kembali, mengarak kembali tabut perjanjian. Di rumah Obed Esodom ke kota Daud dengan sukacita, diiringi tari-tarian. Setiap kali melangkah, Daud mengorbankan seekor kambing dan seekor anak lembu tambun. Di hadapan Tuhan ia menari-nari dengan suara tenaga, dengan mengenakan baju efod dari kain lenan. Bentuk dari sukacita, direbutnya kembali tabut itu. Bunyi sangkakala Tuhan bersaut-sautan, dan perempuan-perempuan berhamburan untuk mengiringi tabut itu. Sambil memukul bunyi-bunyian, dikorbankan roti dan daging untuk rasa sukacita itu. Sedangkan pada bacaan Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35 diceritakan bagaimana sekali peristiwa ibu dan saudara-saudara Yesus datang ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu banyak orang sedang duduk mengelilingi Yesus untuk mendengarkan pengajarannya. Maka orang suruh itu berkata kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar, dan ia berusaha menemui engkau." Namun Yesus menjawab kepada mereka, "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudariku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk sekelilingnya dan berkata, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Barang siapa melaksanakan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, dari bacaan yang pertama kita melihat bagaimana sukacitanya ketika mereka berhasil membawa kembali tabut perjanjian ke Yerusalem sebagai bentuk penyertaan Allah. Mereka merasa aman, mereka merasa nyaman, mereka merasa terberkati. Bersama Allah mereka tenang. Kehadiran Allah dalam hidup kita manusia seharusnya juga merasakan kenyamanan. Bagaimana cara kita membuat tabut perjanjian masuk dalam hati kita? Bukan menggotong kitab suci, kemudian kita bakar dan abunya kita minum. Tapi bagaimana kita
membaca, merenungkan sabda Tuhan itu dan melaksanakannya. Bagaimana kita sekerap mungkin menerima tubuh Kristus dalam hidup kita, dan kemudian kita menampakkan iman itu dalam kegiatan, tindakan, dan hidup kita setiap hari, agar akhirnya Allah benar-benar tinggal bersama kita. Di mana ada Allah, itu ada cinta kasih. Kalau kita melaksanakan cinta kasih Allah bersama kita, maka kita akan bersuka cita seperti Daud dan umat Israel yang membawa kembali tabut perjanjian di tengah-tengah mereka sebagai lambang Allah menyertai mereka. Maka yang penting bukan hanya lambang-lambangnya, tetapi hidup kita benar-benar diwarnai, dihidupi oleh Allah, yang oleh sabda Tuhan bagian Injil mendapatkan penegasannya. Yesus tidak lagi membatasi hubungan darah, tetapi siapa yang menjadi ibu dan saudara-saudari Yesus adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah, merenungkannya, dan melaksanakannya. Itulah gambaran perjanjian lama, tabut perjanjian yang harus kita arak kembali ke kota Yerusalem, ke dalam hati kita. Maka kita bersyukur, meskipun kita tidak hidup pada zaman Yesus, kita bisa menjadi ibu, saudara-saudari Yesus dengan cara mendengarkan sabdanya, merenungkannya, dan melaksanakannya. Maka mari kita terjemahkan apa yang disabda Yesus pada pagi ini dengan mencoba menekuni sabda-sabda Yesus dalam kitab suci, kemudian merenungkannya dan melaksanakan, sehingga nampak di dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan yang pokok, kehidupan di mana Allah menyertai kita. Maka saya mengajak kita semua untuk minimal satu perikopa membaca kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, agar kita terus mengenal, mengerti sabda-sabdanya, dan merenungkan serta melaksanakan dalam hidup yang konkret. Luangkan waktu sebelum tidur untuk membuka kitab suci, membaca dan merenungkannya, agar akhirnya kita setiap saat bisa seperti Daud membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Kita membawa sabda Tuhan ke dalam hati kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menguatkan kami, mendorong kami untuk terus-menerus membatinkan sabda-Mu dan melaksanakan, agar akhirnya kami tetap merasa Engkau sertai dan Kau jaga. Kuatkan iman kami yang kadang lemah,
kadang jatuh, kadang mandek, agar dengan bantuan rahmat-Mu kami tetap mengalami pendampingan dan sukacita. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, agar akhirnya kami tetap mengalami kasih karunia-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.